masuk masjid harus semakin tawadhu. Kita di masjid harus semakin rendah hati, harus semakin sadar bahwa kondisi kita, posisi kita adalah seorang hamba. Ada yang menarik ketika Allah mengeluarkan redaksi masjid. Kalau misalkan kita sama-sama tahu kalau ibadah utama orang Islam itu adalah sholat, tempatnya di masjid. Kenapa sih Allah tidak membilang tempat ibadah orang Islam itu dengan sebutan musola? Karena dalam bahasa Arab, mim di depan itu, mim sebelum kata-kata itu bisa berarti tempat dan waktu atau alat. Ya, jadi kalau misalkan bilangnya musola, itu dia tempatnya sholat. Tapi kenapa disebutnya masjidun? Kenapa disebutnya masjid? Tempatnya orang sujud. Nah, ini yang menarik. Karena sejatinya sujud ini adalah gestur dari tubuh beribadah yang sangat betul-betul paling kondisinya paling rendah. Artinya gini, kepala, tempat kesombongan kita yang paling besar kan di kepala, Pak ya. Kalau orang megang kepala kita dikemplang gitu, wah, itu mau berantem kayak gimana pun kita ladenin. Kepala yang kita hargai selama ini taruh tempat peci, ditaruh apa segala macam. Ketika sujud, kita taruh di atas sejadah yang levelnya sama dengan kaki. Bahkan kalau kita ada di sop 2 dan 3, kepala kita tuh di belakang pantat orang. Mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia itu, kalau dia terlambat sholatnya, taruh duduk ke sholatnya di belakang. Artinya apa? Sujud ini adalah bagaimana gestur tubuh menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang paling rendah. Bahkan bacaan kita dalam sujud adalah Subhana Rabbiyal, Maha Suci Allah, Tuhan yang paling tinggi. Kalau Allah itu artinya di atas, kalau a'la artinya tidak ada lagi di atasnya, paling tinggi. Nah, kalau kita lihat sujud ini menarik sekali. Ya, ceritanya Nabi Adam diciptakan, mengundang pro kontra di surga ketika itu. Malaikat protes kan ketika Allah bilang saya akan menciptakan manusia. Di Al-Baqarah ayat 30. Ini jailun fil ardi khalifah. Kata mereka, kata malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan membuat makhluk yang hanya akan merusak dan menumpahkan darah? Allah tidak menjawab apa-apa kecuali saya lebih tahu dari apa yang engkau tidak ketahui. Dibikin manusia, dan ketika Adam diajarkan nama-nama, perintah awal adalah sujudlah sama Adam. Semuanya bisa sujud kecuali satu makhluk bernama iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis merasa lebih baik dari Adam. Kata kuncinya adalah, kata kunci yang menolak, membuat iblis menolak untuk sujud itu adalah kata-kata istakbaro. Istakbaro ini kan bahasanya aba wastakbar, menolak dan merasa lebih besar. Nah, takabur ini adalah merasa posisinya lebih baik dan menganggap orang lain lebih rendah. Nah, jadi kalau kita lihat, kebalikan dari sujud adalah takabur. Kebalikan dari sujud adalah merasa lebih baik. Kalaulah masjid ini adalah tempat orang untuk bersujud, maka output terbaiknya adalah orang-orang yang ada di masjid, orang-orang yang tinggal di masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Ketika selesai dia tinggal di masjid, kembali ke kehidupan masyarakat, adalah orang-orang yang rendah diri di hadapan Allah. Dia nggak pernah ngerasa kuat, nggak pernah ngerasa hebat, karena dia tahu segala sesuatu ini ketentuan Allah. Dan ketika dia berhadapan dengan manusia yang lain, dia punya pasangan namanya rendah hati di hadapan manusia. Masuk masjid harus semakin tawadhu. Kita di masjid harus semakin rendah hati, harus semakin sadar bahwa kondisi kita, posisi kita adalah seorang hamba. Nah, disinilah masjid bisa makmur, bisa menarik banyak orang. Kapan? Ketika orang-orang di dalamnya
tidak lagi berebut siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling berkuasa, tapi mereka semua berebut siapa yang paling rendah di hadapan Allah dan siapa yang paling rendah hati di hadapan manusia itu. Dua kata kuncinya, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Jadi outputnya orang masjid itu kalau disebut orang ormas, orang masjid apa? Bukan mereka yang hebat, wah masjid aku bisa gini, masjid aku bisa gitu, enggak. Tapi yang mau belajar, mau memperbaiki diri, tidak pernah merasa puas, mau dikasih masukan, tidak berebut pengaruh, karena dia yakin tugas dia di sini bukan untuk membahagiakan manusia. Dia ada di masjid, dia mau melakukan masjid murni, semuanya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Dan dimensi makmurkan masjid ini adalah dimensi iman, karena perintahnya adalah perintah untuk orang yang beriman. Artinya apa? Kalau Allah sudah merintahkan sesuatu dengan dimensi iman, disitulah kita tidak pakai logika.